menuliskan hasil penyelidikan, bukan hasil wahyu. Yang menerima, sabar, yang menerima wahyu itu di zamannya adalah Yesus, bukan Markus, bukan Lukas, Matius, Yohanes, bukan. Bang Suma, bukan Paulus. Sabar. Orang-orang yang menulis Alkitab itu orang-orang pintar loh. Penyesat itu harus pintar, Pak. Wah, enggak, Bang. Wah, harus pintar. Saudaraku, kata Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau orang tidak pintar, mana mau menyesatkan banyak orang, Pak? Bang Juma, mana? Dia harus pintar, pintar ngibul. Maaf ya, aku potong ya. Mana, Bang Juma, mana real saksi mata daripada wahyu? Kalau saudaraku, saudara, logika sederhananya adalah ketika orang-orang yang mengaku beragama mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Adam, siapa yang menjadi saksi? Tak ada. Nabi Musa menerima informasi itu di tahun 1400 sebelum Masehi. Ada yang jadi saksi gitu? Nggak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda beriman. Nah sekarang berkaitan dengan data-data dalam Bible, saudara. Oke, saya akui. Sumber satu-satunya penulisan Bible itu adalah sumber dunia. Maksudnya apa sumber dunia? Orang-orang yang hidup di dunia yang menjadi sumbernya Bible itu. Tapi Al-Quran sumbernya dari langit. Taurat sumbernya dari langit. Injil sumbernya dari langit. Tapi Bible sumbernya dari dunia. Manusia yang mengarang-arang kitab Anda itu bukan dari langit. Memang Al-Quran juga turun dari surga, Bang Suba. Oke. Al-Quran kalau tidak turun dari langit, Anda sudah menemukan kesalahan ada di dalamnya, direvisi dan dikoreksi seperti Bible. Bang Suma, justru itu yang selama ini menjadi bahan pembicaraan, Bang Suma. Bagaimana mungkin Al-Quran itu turun langsung dari langit? Kalau bukan manusia yang menulis, Bang Suma. Saudaraku, Nabi Musa menerima, Daud menerima, Salomo menerima. Mereka menerimanya dari langit dan mereka yang menuliskan dengan tangan manusia. Berarti kesimpulannya Allah itu benci dengan orang Yahudi dengan Nasrani. Kata siapa? Kata siapa? Kata Al-Quran, Bang Suma. Kata Al-Quran. Saudara, jangan kau bawa Al-Quran kalau Bible saja kamu nggak paham, kawan. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ma'idah bagaimana Allah cinta kepada Bani Israel, cinta kepada orang Yahudi, cinta kepada Bani Yakob, tetapi mereka kemudian selalu ingkar janji. Mereka selalu kemudian menyalahi. Bang Suma. Coba saya ingin dengar. Coba saya dengar Anda baca Al-Quran. Silakan. Jadi saya pernah membaca Al-Quran karena ada di dalam saya punya HP. Jadi di dalam Al-Quran yang saya baca itu baca terjemahan kali, Bang. Nasrani dan Yahudi itu sebagai bahan contoh, bahan ejekan menurut saya ya. Ya, jadi dia menurut saya jika Al-Quran itu turun dari surga, berarti Yesus menyebut berarti Allah itu setuju dengan kata-kata dalam Al-Quran bahwa Nasrani Yesus dan Yahudi itu sebagai bahan Yesus menyebut orang Yahudi dengan sebutan ular beludak, keturunan ular-ular. Matius 23. Yesus menyebut mereka dengan sebutan keturunan ular. Nabi Musa sendiri dalam Ulangan 34 mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika setelah aku mati. Tuhan begitu murka kepada Bani Israel. Makanya dia dibuat berserak. Dihukum mereka itu oleh Tuhannya sendiri. Nah, begini Bang Suba. Jadi saya jangan juga mau, bohong. Anda pun tahu itu. Saya offline ya. Makanya offline, kalau ditanya, Yesus hanya untuk Bani Israel. Ya, tapi karena ditolak oleh bangsanya, maka dia pergi ke bangsa lain, yaitu Aliteng. Parah ini saudaraku ini. Berikan saya waktu 1 menit untuk berbicara karena saya mau offline. Jadi begini, menurut saya adalah orang Katolik. Jadi menurut saya agama yang paling sempurna adalah ajaran Katolik dan teman-teman Kristen yang lain ya, terutama satu Alkitab ya. Itu menurut saya. Oke, boleh saya tanggapi Bang?
Anda mengatakan agama Katolik adalah agama sempurna. Sempurna, Wahyu pertama, sabar. Wahyu pertama yang diterima kemudian oleh Yesus itu yang mana? Wahyu apa, Bang? Wahyu tetangga kita yang pegawai Dukcapil kemarin itu. Wahyu yang pertama naik arisan. diterima Yesus. Kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan apa nomor satunya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, agar diberitakan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, kalau agama Katolik itu mengatakan dirinya sempurna, wahyu pertama yang diterima Yesus yang mana? Itu saya belum sampai ke situ. Jangan ngomong sesuatu yang Anda sendiri belum tahu. Ya, karena saya begini Bang Suma, saya ini Itu adalah sama orang Katolik seperti awam syaitan. yang saya tidak terlalu mencatat itu bab ayat berapa di dalam Oh, Alkitab berarti itu. yang ada dalam benak Anda itu cuma rupiah. Enggak. Lalu Saya apa? percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang Suma. Itu aja. Ya, benar. Lah, Tuhan mengatakan dia bukan dirinya Tuhan. Yesus, Gimana dong? Begini Bang Suma, izinkan saya sesuai dengan keyakinan saya bahwa saya itu Katolik, saya percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang turun menjadi manusia. Ya. Ah, itu ajaran siapa itu? Itu adalah keyakinan kami Gereja Katolik, ya. Jadi begini, saya Tuhan punya putra. saya akan ungkap keyakinan kami orang Katolik. Nanti ketemu Bang Luga berarti Ya. cocok Anda belajar Dengar, di Bang. Bang Luga. Ini keyakinan Nanti kami ada orang Ibu Katolik. Tuhan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus dan persekutuan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu datang, yaitu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi yang tinggal di antara kita sekarang itu kami percaya bahwa itu adalah Roh Kudus karena Yesus sudah kembali ke surga. Itu keyakinan kami. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh kasar saya omong bahwa Islam itu agama tidak jelas. Ya. Jadi ini menurut saya Bang Suma, permisi jangan marah, Bang Suma jangan marah ketika saya mengatakan bahwa Islam itu menurut saya agama tidak bagus dengan apa? Menurut saya juga Nabi Muhammad juga tidak sempurna ya. Kasih tamu. Mau turun-turun aja lah Pak, nggak usah terlalu panjang untuk mengklaim agama kami. Nah, oke. Jadi menurut Saya masih ada ya, Dek? Masih Bang? Oh, kirain jatuh tadi. Enggak, dia yang diturunkan. Banyak kali ocehannya. Iya, Ini- dia mengklaim sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Gimana itu? Abang kalau mau ditanggapi tadi itu, Saya nggak dengar, Dek, jaringan tadi jatuh saya jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Desugi. Intinya dia bilang agama Islam tuh tidak beres. Sudah ku bilang tadi, tanpa Islam kalian keteteran. Masih berani ngomong. Kita sudah buktikan pun. Apalah jadinya kalian itu kalau kalian itu menyembah Theos. Saudara kita ini ada. Dia tadi itu Katolik ya. Katolik. Iya, Katolik. Ahi. Tanpa Islam Katolik masih barbar. Bang Juma, Ya, tadi abang bilang masalah rupiah. Maksudku jangan abang framing bahwa pendeta itu seperti bedakan Bang Juma dulu pendeta sama ulama-ulama siapa yang lebih menikmati kehidupan duniawi masalah uang gitu. oh, kalau ulama ada gajinya rupanya dari masjid. Aduh. Hah? Ada nggak? Tunggu dulu, Bung. Bang Juma udah pasti tahu itu kemana. Loh, saya ini, Bung, masih muda saya sudah jadi imam di masjid. Bertahun saya jadi imam, saya nggak pernah digaji jadi imam. Gini Bang Juma, masalah perpuluhan itu bukan jadi perorangan enggak. Itu Lah, kenapa lari ke itu. Kenapa larinya ke situ? Merasa berarti. Biasanya Bang Juma selalu mengatakan hal seperti itu bahwa pendeta agama Kristen agama bisnis gitu. Terus kalau bukan agama bisnis apa, Bang? Makanya aku bilang Bang Juma, bedakan dulu pendeta-pendeta kami sama ulama-ulama Bang Juma gitu. Ya ulama kenapa rupanya? Kalau ulama-ulama Bang Juma, orang itu Digaji pakai apa? Uang apa di Islam? Digaji mereka pakai uang apa di Islam? kita kan udah sering lihat video-videonya di Facebook. Bahkan seorang ulama bisa Bicara.
bisa berstatement Apa di tuh? depan umat, dia mau beli tanah dikumpulkan dari umat-umat yang diceramahinya gitu, Bang Juma. Oh, mungkin maksud Anda orang kemudian bersama-sama membangun pondok pesantren atau bersama-sama Bukan, Bang bangun Juma, bukan. masjid. Tapi kalau Coba, perpuluhan, kalau kalau itu perpuluhan bukan gimana? untuk perorangan itu, Bang Juma. Itu Kata enggak, siapa? itu bukan untuk, Kata siapa? itu enggak perorangan, enggak. Ya oke, bukan untuk perorangan, tapi mana datanya perpuluhan itu untuk Kristen? Di situ dulu. Kalau di Islam zakat memang ada ajaran Islam zakat. Infak ada ajaran Islam infak. Oke? Sedekah ajaran Islam sedekah. Nah, perpuluhan itu ajaran siapa, Pak? Kenapa masih dipakai? Itu memang ada ajaran kami di Kristen, Bang Juma. Iya, dari mana? Itu hukum untuk siapa? Gini, gini Bang Juma, gini. Bang Juma pernah nonton enggak Bang Juma pernah nonton enggak Habib Bahar Smith? Apa? Iya, di Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat, Pak. Itu internal kami. Kalau diperintahkan berinfak ada dalilnya, diperintahkan sedekah ada dalilnya. Tapi kalau di Kristen perpuluhan dalil dari mana? Jadi gini Bang Juma. Iya enggak? Menurut Bang Dijawab Juma dulu itu dong. benar enggak? Perpuluhan itu dari mana? Itu memang udah ada ajaran kami, ada tertulis di kitab kami. Iya, dari mana perpuluhan itu, Pak? Bang Juma memang kuakui udah paham lah masalah agama ini, udah paham. Tapi gini Bang Juma. Allahu Akbar, saudaraku. Jangan sembunyikan kebenaran itu maksudnya. Salah. Saya sudah bilang, saudara. Coba kalau saya seru umat Islam ya, dalam Islam, lihat nih seruannya ya. Ketika kemudian umat Islam itu diajarkan untuk berinfak dan bersedekah, itu ada kaidah dalam Islam bahwa mereka diperintahkan kemudian untuk membersihkan harta mereka dengan cara berzakat, berinfak. Coba teman-teman yang 6.000 di sini buktikan kepada beliau bahwa memang kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Coba. Sama Anda lihat tuh umat Islam tuh. ulama gitu. Sama siapapun kan perintahnya dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah dalam gini, Bang Islam. Juma. Nah sekarang perintah, sabar. Nah sabar. Sekarang perintah di dalam Bible, sabar. Perintah di dalam Bible untuk pendeta dan pastor perpuluhan itu mana dalilnya coba? Ada enggak? Ya. Coba Pak, Saya coba nggak lihat bisa umat ongkim, Islam Bang Juma. berimpak, Pak. Kebetulan Coba umat Islam saya lihat nggak bisa berimpak, Pak. ongkim Ini. karena Tidak ada paksaan, input coba saya lihat. masih sedikit. Ini Masuk ke coba Bang lihat. Juma. Coba lihat, Bang. Ini yang Anda maksud kan? Di Islam itu impas sedekah. Itu tidak wajib, impas sedekah itu nggak wajib. Siapa yang mau silakan. Tapi kalau perpuluhan, Pak, itu nggak ada untuk di luar suku Lewi. Sedangkan Oke. pendeta pastor di Indonesia ini nggak ada suku Lewi, yang ada suku cadang kali. Gini Bang Juma. Bisa aku sebentar. Bisa aku ngomong sebentar Bang Juma? Iya, silakan saudara. 1 jam pun boleh. Yang penting benar adanya. Silakan. Gini Bang Juma. Aku istilahnya sering menonton dari media sosial. Begitu banyak yang mengaku-ngaku Habib di negeri kita, di negara kita Indonesia ini, mengaku-ngaku Habib supaya bisa dibodohi umat. Ah, Banyak Itu fitnah cerita-cerita itu. yang dibuat. itu fitnah. Jangan Bukan gitu. fitnah Bang Juma. Kok fitnah Bang Juma? Masa kita buta dalam hal itu? Iya, siapa contoh kasih 1 contoh, Bang. Kalau nuduh kasih contoh Contoh Iya. Habib Bahar Smith. Kenapa dia? Dia bisa mengungkapkan di depan umat, saya mau beli tanah besok harganya Terus 450 beliau paksa. juta. Kemudian beliau paksa umat Islam. Dengar dulu Bang Juma. Enggak, beliau paksa enggak. Harus kau serahkan 10% dari hasilmu setiap bulan. Hah? Paksa enggak? Tapi oke Coba lah, belajar, coba belajar tertawa kayak model saya, Bang. Tertawa kemenangan, coba 1, 2, 3. Coba. Masa Bang Juma tuh istilahnya
menutupi. Aduh, nggak tahu lah. Saya bang, saya mendirikan masjid lebih dari 1 miliar lebih biayanya. Saya hanya keluar-keluar aja di depan umat Islam. Karena umat Islam itu, sami anak wa ta'ala, umat Islam itu kalau ada rezeki dia, rezekinya itu adalah pencuci rezekinya, penambah rezeki. Semakin memberi semakin banyak kemudian rezekinya. Coba lihat tuh, berterbangan tuh mawar-mawar, Pak. Tapi ada dalilnya. Ada perintahnya memang untuk kami umat Islam. Tapi kalau pendeta, pastor, perintah untuk suku Lewi dipakainya di gereja. Tapi perintah untuk bersunat ditinggalkan. Perintah untuk jangan makan babi diambatnya. Perintah untuk perpuluhan bagi Bani Israel dipakainya. Kalau dilarang, kenapa kamu makan babi? Yang dilarang kan Bani Israel. Kenapa kau tidak bersunat? Kalau yang diperintahkan Bani Israel. Terus kenapa kau bayar perpuluhan? Itu kan untuk Bani Israel. Kenapa? Ya, kami punya pemimpin mau makan apa? Untuk kami Bang Juma, Kristen tidak ada perintah harus. Tidak Kenapa Pak? Tidak ada perintah kami harus sunat. Kalau di Kristen itu masalah. Ya karena memang kalian bukan pengikut agama samawi. Allah sama Abraham itu. Ya memang. Tapi Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku sunat, pengikutku. Kami tidak diharuskan. Kami tidak diharuskan. Ayo Pak, untuk sunat. ayo Pak, belajar tertawa kemenangan Pak. 1, 2, 3. Oke Bang Juma, mungkin kalau aku nggak mampu melawan Bang Juma untuk hal-hal lebih dalam seperti dalam agama ini, tapi aku Kenapa minta bisa? Bang Juma, tapi aku minta Bang Juma masuk ke rumah Edis. Edis suruh ke sini. Kapan? Ya. Kapan aja terserah, di mana saya live suruh datang. Oke. Janji Bang Oke. Juma. Ya Janji Bang Juma. Allah, meskipun Edis itu adalah iblis wujud manusia, saya nggak pernah takut. Itu asumsimu Bang Juma. Hai, saudara, Asumsimu itu. Anda tinggal buka YouTube-nya Bang Suma, Zulkifli Mabas Official, buka. Besok- Ketik nama Edis, Besok Edis puluhan, kawal Bang Juma. Bang Juma terima. puluhan. Saya terima 1000 Edis suruh datang, 1000 Edis suruh datang. Buka blokir dia Bang Juma, jangan blokir Bang Edis. Aduh, umat Kalau sama Paulus kami ini oke lah, blokir bisa lagi. Bang Juma bermanfaat gini. Blokir lagi katanya. Edis penipu laknatullah itu mengaku diblokir. Asumsi Bang Juma itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Pak. Bang Juma juga udah mengakui Bang Edis itu. Ya, Tidak terlawan-lawan ulama. saya akui. Jangankan ulama, anjing pun, babi pun tidak bisa. Apa? Dia gila? Siapa yang bisa melawan orang gila, Pak? Hei. Kalau orang gila kita lawan, ya sama-samanya kita bercakap sama dia. Jangan makan sampah, jangan makan kutu, jangan makan ini. Tetap aja dia makan. Nggak bisa melawan. Kita orang gila dilawan. Kayak mana ceritanya? Mau ngaku pakar Quran, disuruh baca Quran nggak sanggup. Mengaku pakar hadis, disuruh jabarkan asbabul wurud hadis nggak sanggup. Tapi mengaku pakar. Apa nggak gila itu? Apa nggak sedeng? Siapa yang sanggup menghadapi orang gila kayak gitu? Nggak ada Pak, cuman satu, suntik mati. Tapi kalau Anda penasaran bagaimana kualitas dia nih, kalau Anda mau penasaran bagaimana kualitas Edis ketika masih di Indonesia, belum menjadi penghujat, ente masuk ke channel Zulkifli Mabas. Ku buat dia seperti tai kambing. Setiap saya debat pasti rontok giginya. Ada yang dipotong, tak ada yang diedit, tak ada yang ditambahi. Jujur saya, mulai dari Zoom, bahkan mulai dari VN, saya berdebat sama dia. Tak ada bapaknya Edis itu, nggak ada. Lebih berharga Agung yang sering menginjili tikus daripada dia. Dia cuman framing satu kata dari Arab ditahu, oh diartikan seenak perutnya. Bayangkan tuh Pak, dia mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, lantas diartikan Rob di situ Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa nggak sedeng itu Pak? Hah?
Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah manusia, Rasul, utusan Allah. Tapi dikatakan Rabb. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Muhammad itu dengan sanjungan Rabb. Tapi dia mengatakan umat Islam itu Rabbnya dua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Allah. Kan gila itu namanya, Pak. Itu gila namanya. Hanya orang yang cupu, tidak berilmu yang bisa ditipu sesamanya iblis. Umat Islam mau dikibulin sama Edis. Alamak. Kenapa dia lari ke luar negeri, Pak? Karena di Indonesia dia tidak punya nafkah. Enggak, dia orang susah, maaf nih. Dia orang susah. Sekarang ini, maaf ya, ada bocoran dari tim saya. Beliau sekarang ini dengan timnya lagi sebarkan nomor rekening BRI-nya Edis. Kenapa? Karena dia sudah habis visanya di luar. Di luar dia visanya sudah habis. Dia mau balik ke Indonesia, takut tinggal di sana nanti nasibnya seperti tai puding Abraham kering. Tak ada papanya Edis itu, Bang. Edis itu tadinya orang Indonesia, Cak Ayu. Bukan orang asing bagi kami. Dia itu mainan. Kucing yang setiap hari kami kencingin telinganya. Alamak, orang Indonesia Islam mana yang mau ditipu dengan diangkat namanya Edis? Nggak ada, Bang. Edis itu mainan kami dari dulu. Sejarah tidak bisa kemudian dihapus. Masih ada channel Zulkifli Bas Official. Anda tinggal masuk ke dalam. Ketik aja Edis Sidabut. Bukan ada, belum ada TV-nya. Ketik aja Edis, akan muncul puluhan video di tempat saya. Nonton. Saksikan mulai dari pembukaan sampai kemudian penutup. Anda lihat gokilnya dia kayak mana. Alamak, sudahlah Edis. Saya lebih menghargai yang ada di Indonesia ini, ilmunya, daripada dia. Ada nggak dia pernah berdiri satu hari, menyiapkan dirinya ditanya tentang Bible? Ada? Nggak ada. Nggak berani dia. Gak berani dia ditanya tentang Bible. Karena dia tahu Bible itu banyak bolongnya. Banyak celahnya orang masuk. Kalau Al-Quran bisa masuk. Bisa, Bang. Lewat mana? Terjemahan. Yeay. Kelas TK berarti. Kalau mau membahas nih, tak kasih rahasia nih. Kalau mau membahas kemudian Al-Quran, ada beberapa disiplin ilmu yang saudara-saudara Kristen harus miliki. Supaya bisa membahas Al-Quran dan bisa masuk ke dalam hati sanubari umat Islam. Apa yang pertama? Di luar disiplin-disiplin ilmu yang ada. Kuasai pemahaman tentang Al-Ijazul Balaghah. Yang kedua, kuasai tentang kaidah Al-Ijazul Tashri. Sabar. Yang ketiga, Al-Ijazul Ilmi. Dan kemudian pahami kaidah-kaidah Al-Ijazul A'dadi. Baru bisa membahas isi kandungan Quran. Ya kalau cuman modal gimana mau bahas Al-Quran? Gimana? Apa tuh? Apa tuh? Di mana di Al-Quran harus punya ilmu nahwu sorot biar bisa baca Al-Quran? Di mana? Oh, Tunjukkan dalilnya. Al-Quran itu pertama, dengar. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian jelas di dalam Al-Quran. Menjelaskan segala sesuatu. Ya. Dengar dulu. Wa ma arsalna mir rasulin bahasa Indonesianya aja, enggak usah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya aja, enggak usah bahasa Arabnya. Murid Edis kayak mana murid Edis mau bahas Quran sementara mendengarkan ayat suci Al-Quran aja kebakaran, pelernya bengkak. Hah? Biji sakar kalian bengkak ketika dibaca. Kayak mana mau bahas Quran? Coba ente bacakan saya bahasa Yunaninya kitab Anda. Bacakan. Tidur saya langsung. Kenapa tidur? Karena tak ada dari Kristen yang bisa. Kubacakan Al-Quran. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Bacakan original teksnya. Orang yang paham kisi-kisi kaidah Quran tahu apa maksud dari ayat ini. Belum lagi dirangkai kemudian ayat sebelum dan sesudahnya. Belum lagi dari ayat-ayat surah yang lain.
Orang yang paham Al-Quran itu tembus ke situ. Dia hanya kata Rab aja. Di mana bacanya Rabbun di situ? Dicari. Yang mana ya? Yang mana ya? Mana bacanya Rabbun? Yang mana ya? Mana ya? Itu yang mau bahas Islam. Itu yang mau menjatuhkan Islam. Bung, Abu Lahab itu pakar bahasa Arab. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Mempengaruhi satu suku Quraisy, mempengaruhi sejazirah Arab, memimpin pemberontakan terhadap Islam untuk memusuhi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu, tapi tak sanggup. Kau datangkan semua setan di atas muka bumi ini membantu Edis, tidak akan pernah bisa menggoyahkan agama Islam. Yang naik ke komalnya yang pura-pura jadi Islam, pakai jilbab, ngaku-ngaku menggunakan bahasa Melayu. Cek. Ternyata oten. Yang naik ke dia Islam liberal, tidak pakai jilbab, rambut pirang, buah dadanya kayak gentong. Cek. Ternyata piti-pitinya suka pakai satu tali-tali nyanyi. Saya Pak, saya. Lihat, sudah berapa banyak kemudian tokoh yang tidak muncul lagi hari ini akibat berdebat dengan Bang Zuma. Tokoh dari kalian, MYM. Kemana dia pergi? MYM. Kemana dia pergi? Siapa lagi? Yang orang politik itu, si Ferdinand. Kemana dia menghilang? Hah? Pendeta Leon yang baru-baru ini. Kemana dia pergi? Hilang Pak, hilang. Padahal saya masih menggunakan standar, ilmu standar, masih tataran ilmu ibtidaiyah, belum naik level. Susah itu, bahas Quran itu susah. Kenapa? Macam kalian mau membahas Quran untuk membedakan antara Yesus yang asli dengan Kristus palsu aja kalian belepotan. Padahal dua oknum ini berada di dalam kitabmu. Tapi kalian tidak bisa membedakan itu. Antara Yesus asli dan Yesus palsu kalian nggak bisa pisahkan. Antara Kristus yang asli dan Kristus palsu kalian tidak bisa pisahkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dengan tanda-tanda kedatangan Yesus palsu Anda nggak bisa pisahkan. Mau bahas Quran? Hah? Cebok aja kagak mau masuk bahas Quran. Nggak bisa itu. Lanjut teman-teman, silakan. Ya. Bunga. Halo Bunga. Izin dulu, aduh, Assalamualaikum, mau Bang membacakan Andi. berita ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum. Bro and sis, kalau ada berkat berlebih, mari kita memberi kolekte donasi untuk mendukung program Edis TV mendirikan rumah apologet dengan transfer ke rekening BRI bla 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 bla. Udah ngemis dia. Rumah apologet mau dibangun di mana itu ya? Di laut, Samudra Pasifik, Kutub Utara. Prediksinya udah mulai kehabisan dukungan di sana. Kasihan dia, udah kismin, menghujat, mau pulang serba salah, mau tinggal, mau makan apa? Ya kasihan. Ya bantulah oten-oten, kasihan tuh yang kau dukung tuh. Bantulah dia mau bikin rumah tuh. Rumah apologet. Apa sih masuk rumah apologet itu ya? Masih ingat beliau dulu pakai baju koko. Ngemis ini apa namanya? Tajil. Berkat, nasi berkat. Aduh. Masya Allah.